Bapak Ibu sekalian, kita dilanjutkan untuk kajian tiap hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah alamin. Jamaah sekali yang berbahagia, pada hari ini Selasa tanggal 14 November 2023, saya bertemu dengan 30 Ba'da Maulud 1445 Hijriah. Untuk kajian pada malam hari ini, yakni kajian Tafsir Jalalain dengan tema memaksimalkan peran kehidupan, Asy-Syukhruf ayat 131 sampai 32. Yang akan datang oleh Al-Mukarram Ki Haji Husni Barok Ki Al-Hafidh. Untuk itu Bapak sekalian, mari kita ikut bersama, kita sama-sama nanti menjelang Isya. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ki Haji Husni Barok Ki Al-Hafidh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yang saat ini hadir di majelis kajian tafsir Al-Quran ini, baik secara langsung maupun menyaksikan kajian ini secara virtual melalui Al-Akbar TV, Madu TV dan Mas Media. Yarhamukumullah. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, mendoakan kedua orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan semua kaum muslimin. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan. Juga hadirin, marilah kita tak henti-hentinya mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini berada di Palestina, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian keimanan yang begitu berat. Kita berdoa kepada Allah, semoga mereka semua, saudara-saudara kita di Palestina, semoga semuanya diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, monggo sama-sama kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas aneka nikmat yang telah diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kula panjenengan di tengah-tengah kesibukan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Nasional Al-Akbar ini untuk melaksanakan sholat maghrib sekaligus kajian. Kita berdoa hadirin, semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kajian tafsirul Quran, kita berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami Al-Quran,
istiqamah dalam membaca dan mengkaji Al-Quran, dan kelak kita ditetapkan oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini melompat sejenak. Jika sebelumnya kita mengkaji secara urut surah Al-Baqarah, maka malam ini kita akan mengkaji surah Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. Sekali lagi, surah Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. Ayat ini dalam pandangan saya pribadi sering saya baca secara berulang-ulang, saya fahami maknanya, saya tadabburi kandungannya, dan ayat ini termasuk di antara beberapa ayat dalam Al-Quran yang begitu berkesan dalam hati saya. Apakah ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ayat ini kalau kita terjemahkan secara harfiah maka kurang lebih artinya, dan mereka, yakni orang-orang kafir, berkata, kenapa Al-Quran ini, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang-orang besar atau kepada seorang lelaki yang mempunyai kedudukan yang tinggi di negerinya. Minal qaryataini azim, dari dua negeri, dari dua wilayah. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Allah kemudian menjawab perkataan orang-orang kafir. Apa kata Allah? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka punya hak untuk membagi-bagi rahmat Tuhan kalian? Apakah mereka punya hak untuk membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kami, Allah adalah zat yang membagi, atau kamilah Allah yang telah membagi kehidupan mereka di antara mereka di kehidupan dunia ini, dan kami angkat sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar satu sama lain bisa saling memanfaatkan, bisa saling bekerja sama. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan sungguh rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jika kita dengar terjemah tadi, maka setidaknya ada beberapa kesimpulan makna
atau kesimpulan atau pokok yang ditekankan, pokok ajaran yang ditekankan dalam dua ayat ini. Yang pertama adalah bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menolak atau mengkritik logika-logika kenabian yang difahami oleh orang-orang kafir jahiliyah. Orang-orang kafir jahiliyah ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar di antara mereka ingkar kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika Nabi masih berada di Mekah. Niku yang beriman sedikit sangat. Kenapa mereka kemudian bisa ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam logika mereka, Bapak Ibu, mereka mempunyai sebuah pandangan bahwa kemuliaan, termasuk dalam konteks ayat niki, adalah kemuliaan kenabian. Termasuk di antara dalam ayat ini adalah kemuliaan diturunkannya Al-Quran. Dalam akal orang-orang kafir jahiliyah, itu semestinya diberikan kepada pemimpin-pemimpin kaum. Nabi Muhammad SAW saat itu bukan pemimpin kaum. Beliau adalah orang termulia, iya. Orang yang mempunyai akhlak yang paling tinggi di kaumnya, iya. Tetapi Nabi Muhammad SAW saat itu adalah bukan seorang pemimpin kaumnya. Apalagi beliau masih berusia sangat muda, yaitu 40 tahun. Oleh orang-orang kafir, mereka ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena mereka menganggap jika pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenabian, niscaya yang dipilih bukan Muhammad. Jika pun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, yang dipilih bukan Muhammad. Yang dipilih semestinya pemimpin-pemimpin kaum minal qaryatain dalam ayat ini dari dua negeri. Yang dimaksud dua negeri teng mriki adalah dua wilayah, Mekah dan Taif. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mahalli wa Tafsirul Jalalain, yang dimaksud dua negeri yakni negeri Mekah, yang mana Mekah saat itu termasuk pemimpin kaum yang ada di Mekah adalah seorang kafir yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan di Taif yang menjadi pemimpin kaumnya saat itu adalah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Terus mereka, seandainya Allah menurunkan kenabian, Allah menurunkan Al-Quran, itu bukan Muhammad semestinya. Karena kenapa? Muhammad itu sekno, Muhammad itu sek muda, pengalamannya masih sedikit. Dia juga bukan orang yang paling kaya di antara kaum. Walaupun Nabi ketika jadi Rasul itu gak suka, Pak. Soalnya beliau mempunyai istri seorang saudagar, wanita terkaya di Mekah, yakni Sayyidatina Khadijah. Tetapi diakui atau tidak, beliau saat itu bukan termasuk pemimpin kaum yang ada di Mekah. Lah ini kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dikritik oleh Allah. Kenapa kalian berpikir seperti itu, wahai orang-orang jahiliyah? Kenabian itu adalah rahmat Allah. Kenabian itu adalah pemberian Allah. Allah punya hak yang mana tidak ada seorang pun yang bisa mendikte hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya hak untuk membagi rahmat Allah, termasuk dalam ayat ini adalah nikmat atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenabian. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah kalian punya wewenang untuk membagi-bagi rahmat Allah? Apakah kalian sudah merasa mempunyai izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membagi rahmat Allah? Tidak.
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, tetapi kata Allah, akulah yang membagi-bagi rahmatku di kehidupan dunia ini, dan kami tinggikan, kata Allah, sebagian di antara manusia atas sebagian yang lain agar mereka bisa saling memanfaatkan. Hadirin, di ayat kedua ada sebuah kalimat yang begitu indah, yakni difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami, Allah, yang membagi-bagi kehidupan manusia. Kamilah, kata Allah, yang membagi-bagi di antara manusia kehidupan mereka. Ayat niki kata seorang ulama sufi kenamaan yang bernama Hatim Al-Asam, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, termasuk di antara 8 kunci kebahagiaan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali wonten kitabnya Ayyuhal Walad, dan ini juga dinukil oleh beliau dalam Ihya. Ada 8 kunci kebahagiaan, Pak. Tapi tang mriki saya hanya akan menyebutkan satu ini saja karena yang sesuai dengan pembahasan kita. Mungkin 8 semua yang dijelaskan mungkin jam 12 ket mari, Pak. Ada satu di antara 8 kunci kebahagiaan yang disebut, yang diceritakan atau disampaikan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam niku artine Hatim si tuli, Pak. Jadi wonten ulama niku julukane Hatim si tuli. Buatan teng Indonesia tok. Teng Indonesia ini kenapa si buta dari gua hantu, Pak. Nek teng kitab-kitab turaf niku wonten Hatim Al-Asam, Hatim si tuli. Kenapa dijuluki si tuli? Karena Hatim Al-Asam itu suatu saat punya kisah unik. Ada seorang wanita, seorang wanita cantik, dia mendatangi Hatim Al-Asam untuk menanyakan permasalahannya. Ketika sudah berada di depan Hatim Al-Asam, niki moro keceplosan, Pak. Boten keceplosan lambene, boten. Keceplosan sing buri, Pak, ngentut. Boten sengaja ngentut perut, boten. Sing ngentut kade wong wedok ayu. Lah Hatim Al-Asam demi menjaga perasaan wanita yang ada di depannya itu, karena kalau wong wedok ayu ngentut wonten ngarepe kula panjenengan pasti kan izin, Mbak. Akhirnya Hatim Al-Asam niku pura-pura dia tuli. Kamu tanya apa? Coba diulangi lagi. Tanya lagi, coba diulangi lagi. Sehingga wanita yang tadi punya pikiran, oh ternyata Hatim ini rotok budek, sehingga pasti dia tadi tidak dengar kentutku. Maka kemudian mulai saat itu dijuluki Hatim si tuli. Hatim Al-Asam ini, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan 8 hal, yang mana 8 hal ini adalah ketika kula panjenengan bisa amalkan, maka ini akan menjadi kunci kebahagiaan kita. Di antaranya adalah Hatim Al-Asam dalam memahami ayat ini, dalam mentadabburi ayat ini, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Apa kata Hatim Al-Asam? Aku sering melihat manusia saling dengki satu sama lain. Aku sering melihat manusia saling ghibah satu sama lain. Aku sering melihat manusia saling memusuhi satu sama lain. Kenapa sebabnya? Karena mereka iri terhadap ilmu, harta, dan jabatan yang ada pada orang lain.
Padahal ketika mereka melihat firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah kata Allah yang membagi-bagi peran manusia, termasuk rizkinya, jabatannya, hartanya. Kata Hatim Al-Asam, ketika aku mentadabburi ayat ini, maka aku tahu semua yang dipunyai orang-orang itu sesuai dengan pembagian Allah, maka aku tidak iri terhadap mereka. Karena kenapa? Ketika orang itu iri terhadap orang lain, hasad terhadap orang lain, maka seolah dia komplain terhadap rizki yang telah Allah bagikan kepada mereka. Ini kata Hatim Al-Asam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kemudian pada umumnya manusia sering merasa iri, sering merasa dengki dan menghibah terhadap orang lain yang diberikan rizki oleh Allah, yang diberikan jabatan oleh Allah, yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebabnya adalah karena mereka menjadikan bahwa harta, tahta, ilmu dan lain sebagainya itu merupakan standar kesuksesan orang ketika hidup di dunia. Maka kalau uangnya banyak, oh sukses. Kalau jabatannya tinggi, sukses. Kalau hartanya banyak, sukses. Kalau istrinya banyak, sukses. Padahal boten. Harta yang kita punya, ilmu yang kita dapat, jabatan yang kita peroleh itu tidak ada korelasinya terhadap standar kesuksesan orang, terutama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu tidak menjadi standar kesuksesan orang, kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu kula panjenengan niki berpikir mengejarnya untuk sedemikian bernafsu untuk mendapatkannya. Terutama jabatan, Pak. Napa mari saat ini napa musim pemilu. Ya, musim pemilu ngeten banyak orang itu tiba-tiba menjadi baik. Banyak orang tiba-tiba menjadi baik. Bahkan kula nate maca satu quote yang rada lucu, Pak. Berbuatlah kalian semaksimal mungkin hingga orang-orang mengira kalian sedang nyalek. Jadi nek musim pemilu ngeten iki tiba-tiba banyak orang menjadi baik. Tempo waktu saya pernah dengar ada seorang caleg nyumbang karpet teng masjid. Nyumbang karpet teng masjid. Ketika kemudian tidak jadi, tidak kepilih, maka karpetnya dicupuk malih, Pak. Karpetnya dicupuk malih. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ketika dalam pandangan agama terutama, ketika harta, tahta, jabatan itu tidak menjadi standar kemuliaan orang, terutama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kula panjenengan tidak perlu bersusah payah untuk mengejarnya. Slow mawon, Pak, dalam menjalani urip ini. Nek panjenengan panjang pikir, panjang angan, panjenengan stres-stres dhewe saestu. Maka ayat ini sering ketika kula pusing, sering ketika saya budrek, sering saya baca, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membagi-bagi kehidupan manusia, bahwa kehidupan manusia itu adalah sesuai dengan porsi yang telah diberikan oleh Allah, sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kula panjenengan. Dan jabatan, harta, dan apapun itu status sosial, itu sama sekali tidak ada jaminan orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan yang mungkin profesinya dianggap tidak prestisius di tengah-tengah masyarakat, boleh jadi jenengan adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian, Allah tidak melihat kepada berapa jumlah harta kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun dunia, apapun status panjenengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan harus kedah ridho. Karena sekali lagi Allah tidak membedakan status sosial kula panjenengan, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kula panjenengan, ketaatan kula panjenengan. Boleh jadi orang yang di jalan meminta-minta, boleh jadi orang yang mencari pemulung sampah, itu derajatnya lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada ulama kiai yang ceramah teng mimbar-mimbar. Kaya kula ngeten iki dereng tentu, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Islam, dalam rentang yang begitu panjang ini, kita pasti sering mendengar kisah-kisah orang-orang yang mereka di masyarakatnya tidak dikenal. Mereka di masyarakatnya adalah orang-orang yang sangat fakir, yang sangat miskin, tetapi kemudian mereka mempunyai kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering mendengar nama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu asalnya dia seorang budak dari Habasyah, seorang budak berkulit hitam, boten ganteng. Tetapi kemudian ketika Islam datang, dia kemudian dipilih oleh Allah sebagai orang yang pertama, termasuk di antara orang-orang yang pertama beriman dengan keimanan yang begitu baik, hingga kemudian Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang, bahkan hingga hari kiamat, tidak ada satu masjid pun yang tidak akan menyebut nama Bilal, tidak ada. Sopo iki adzan suarane enak, teng Al-Akbar seumpama Pak Sun Haji kata, atau Ustaz Tobib, Bilali sopo, mesti kan ngoten. Bilali sopo, bahkan teng Masjidil Haram, teng Masjid Nabawi ngoten. Bilal atau muadzinnya siapa dikenal, Pak. Padahal Bilal itu mantan budak, orang yang di masyarakatnya sebelum kedatangan Islam dia dianggap orang yang rendahan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak melihat fisik seseorang, Allah tidak melihat jumlah harta seseorang, Allah tidak melihat harta seseorang, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati seseorang. Di zaman tabi'in ada seorang yang mempunyai nama begitu harum. Dia sering disebut dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Kalau panjenengan baca buku-buku yang menjelaskan tentang kisah-kisah salaf, Pak, seringkali di situ disebutkan sebuah pertanyaan, siapa tabi'in yang paling agung? Maka di antara pendapat para ulama yang kuat menyebutkan bahwa tabi'in yang paling agung dan paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Dianggap manusia paling mulia di era generasi tabi'in karena yang memberikan kesaksian adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah pernyataan. Nabi ini mboten nate kepanggih Uwais. Jadi Uwais itu pernah dari Yaman berjalan jauh ke Madinah ingin ketemu Nabi, tapi Nabi tasik jihad bersama para sahabat, sehingga kemudian dia kembali lagi pulang ke Mekah. Dia tidak bisa lama-lama berada di Madinah karena ibunya sakit.
La Uwais Al-Qarni niki Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa nama Uwais tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi dia masyhur di kalangan penduduk langit. Dan disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kelak pada hari kiamat Uwais ini adalah termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan syafaat kepada jutaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika banyak orang-orang pilihan itu sudah masuk surga, Pak, Uwais mboten. Uwais masih diberikan izin oleh Allah mlebu neraka dhisik. Mlebu neraka napa? Untuk ngentasi umat-umat Nabi Muhammad, untuk memberikan syafaat dari umat Nabi Muhammad. Tidak satu dua orang yang diberikan syafaat oleh Uwais, tetapi jutaan. Lah kemudian apa yang menjadikan Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu? Padahal dia adalah orang miskin, dia adalah orang yang tidak punya. Uwais niku Pak si enom ketika masih muda dia kerjanya menggembala kambing. Ketika sudah tua, fisiknya sudah tidak kuat, maka dia mencari makanan di tempat sampah. Jadi Uwais Al-Qarni ini ketika sudah senja usianya, dia menjadi pemulung sampah. Di antara riwayat yang menyebutkan tentang Uwais, kisah Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu sekalian, kenapa dia mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, adalah karena kemuliaan hatinya, karena kebersihan hatinya. Pernah dikisahkan suatu ketika Uwais sedang memulung atau mencari makanan di tempat sampah. Jadi Uwais nih Pak, setiap hari tempat sampah. Kalau ada makanan masih bagus Pak, seumpama wonten apel ngoten nggih. Apel itu masih utuh. Biasa kena tiang-tiang yang sudah punya banyak makanan, ono apel didik dibuat-buat biasa Pak. Lah Uwais Al-Qarni niki setiap hari mencari makanan di tempat sampah. Kalau dia menemukan makanan yang kondisinya masih bagus, kalau dia menemukan makanan yang kondisinya masih utuh, maka kemudian dia ambil dan dia cuci dan kemudian dia sedekahkan. Kemudian Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah, jika malam ini ada di antara umat Nabi Muhammad yang kelaparan tidak bisa tidur, tolong jangan salahkan Uwais Al-Qarni ya Allah. Luar biasa Pak. Jadi sedekah mboten mutu duwe akeh. Dan suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ketika dia mencari makanan di tempat sampah, dia kemudian melihat seekor anjing. Dilihat anjing itu oleh Uwais, dipandangi. Lalu kemudian apa kata Uwais? Dia berbicara kepada anjing itu. Tentu anjing itu mboten paham, Pak. Uwais kemudian berbicara kepada anjing itu, ya kalb, in jawaztus sirat fa ana khairum mink. Wahai anjing, jika kelak pada hari kiamat aku bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka saat itu aku lebih baik daripada engkau wahai anjing. Wa illam ujawiz as-sirat fa anta khairum minni. Jika kelak pada hari kiamat aku tidak bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jika kelak pada hari kiamat ketika aku menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim aku tidak bisa sampai di ujung, sehingga saat itu kemudian aku jatuh ke dalam api neraka, apa kata Uwais? Fadzalikal yaum anta khairum minni. Maka saat itu anjing, engkau lebih baik
daripada aku. Dan aku berharap seandainya saat itu aku tidak menjadi Uwais Al-Qarni, tetapi aku berharap saat itu seandainya aku bisa menjadi anjing sepertimu saja. Dan ini Uwais Al-Qarni. Apakah Uwais kemudian tidak tahu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa dia kelak pada hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada jutaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahu, Pak. Dia juga tahu dari sabda Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Nabi memujinya, yang mengatakan bahwa Uwais ini tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi dia masyhur di kalangan penduduk langit. Dan pernah juga dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua sahabatnya, yakni sahabat Umar ibn al-Khattab dan sahabat Ali karramallahu wajhah. Suatu ketika Nabi bersabda, ya Umar, ya Ali, wahai Umar, wahai Ali, idza laqituma Uwais fad'ullaha, ketika kalian nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya agar Uwais mendoakan kepada kalian agar kalian mendapatkan ampunan dari Allah. Seandainya Uwais mendoakan kalian, ghafarallahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kalian berdua. Dua sahabat paling agung, dua sahabat besar, yakni Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta untuk tabarukan kali Uwais Al-Qarni. Uwais tahu terkait sabda-sabda yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, jaminan-jaminan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tiang niku, Pak, semakin baik seseorang, maka semakin ia merasa tidak aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yakin pasti masuk surga, wah, itu bermasalah. Bermasalah. Dan ini Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu sekalian, orang yang dianggap rendah di kalangan kaumnya, seorang pemulung sampah. Tetapi ketika dia memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah, ketika dia bisa menjalankan tugas-tugas kehidupan yang diamanahkan oleh Allah, maka dia menjadi orang termasuk jajaran orang-orang paling dimuliakan dalam Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, ini nasihat untuk kula panjenengan. Jangan sedih dan jangan berkecil hati. Apapun amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kula panjenengan, mungkin ada di antara kita yang jadi tukang becak, ada di antara kita yang jadi karyawan, ada di antara kita yang mungkin mempunyai usaha yang dianggap rendah dalam masyarakat kita. Maka jangan berkecil hati, Pak, karena Allah tidak pernah melihat kepada itu semua. Ketika kula panjenengan bisa menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah, apapun status sosial kula panjenengan, maka insya Allah kelak kita pada hari kiamat akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kelak pada hari kiamat kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian sedikit kajian dari surah Az-Zukhruf ayat 31-32. Ada waktu beberapa menit, mungkin ada di antara panjenengan yang ingin bertanya. Nggih, monggo Mbak Yahya. Kirang pinten menit bisa ini kita? 9. Oke. Merupakan Mbak Yahya. Assalamualaikum, mohon maaf Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zukhruf ayat 32. Yeah. Ini apakah ada kaitannya dengan diri sendiri? Dengan takdir.
takdir. Artinya ya Allah lah yang membagi-bagi itu. Apakah ini ada kaitan dengan takdir seorang? Kan itu dulu. Mohon maaf, terima kasih Ustaz. Oke, ada kaitannya. Rizki, kematian, bahkan di antara kula panjenengan niki kelak menjadi ahli surga apa ahli neraka, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah. Maka orang yang mengimani itu, yang menerima itu sebagai dengan sikap lapang dada, maka dia tidak akan pernah komplain terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia tidak akan dicabut oleh Allah, tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali jatah rezekinya habis. Ketika jatah rezekinya telah habis, maka dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki, kematian, napa malaikat, jodoh, terus apakah kita asyaqiyun am sa'id, kata Nabi, apakah kita termasuk menjadi orang yang celaka masuk neraka ataukah menjadi orang yang beruntung masuk surga? Niku semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Wonten catatane, Pak. Lah kula panjenengan oleh Nabi Muhammad boten usah pusing-pusing untuk mikir masalah ini. Ya. I'malu, kata baginda Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliq. Berbuatlah kalian kebaikan, karena kenapa? Orang itu akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan takdirnya. Ketika orang itu telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beruntung, menjadi seorang penghuni surga, berkumpul dengan Nabi Muhammad, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Tapi yang mboten usah pede, Pak, nggih. Mboten usah pede. Makanya ini yang kemudian menjadikan para ulama ketika menerangkan masalah takdir niku banyak yang nangis. Karena kenapa? Ya kita tidak akan tahu, Pak, sampai kemudian kita telah wafat, ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Tetapi pulau panjenengan boten usah berkecil hati. Kita telah diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan doa. Makanya para ulama sering kali di antara wiridan ini pun apa, Pak? Ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah. Jadi kenapa kita minta husnul khatimah? Mugi-mugi kita semua yang hadir di majelis ini, Bapak Ibu sekalian, ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Ngoten Pak Yahya, rezeki ini pun takdir, Pak. Kalau jatah rezeki kita di dunia ini sudah habis, berarti saatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten sing tanglet malih, Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa amalan atau kiat-kiat ketika futur melanda? Ketika Futur lemah iman lemah, atau sikap keberagamaan kula panjenengan sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad bahwa manusia itu sesuai dengan agama kawannya. Artinya kalau kita ingin senantiasa kula panjenengan konsisten, yang pertama harus mencari komunitas yang satu circle, Pak. Nek terus tiang sakniki
Kalau kita ingin istiqomah dalam kebaikan, maka kita harus sering-sering bergaul dengan orang-orang yang sama-sama mempunyai niat dan tujuan yang sama. Duwe konco senang hadir di majelis ta'lim, duwe konco ahli jamaah, duwe konco ahli datang di majelis zikir. Itu penting, Pak. Dan sering saya berikan nasihat kepada siapa saja, bertemanlah dengan siapapun, tetapi hanya bersahabatlah dengan orang-orang baik. Jenengan boleh berteman dengan siapapun, Pak. Berteman dengan ahli maksiat baik mboten apa-apa. Apalagi ketika panjenengan berteman dengan ahli maksiat, mereka kemudian saged untuk mengikuti panjenengan. Maka itu kemuliaan yang luar biasa. Tetapi untuk bersahabat, untuk mencari orang yang bisa saling curhat satu sama lain, saling menasihati satu sama lain, panjenengan harus bersahabat dengan orang-orang soleh. Yang pertama adalah dengan memilih teman. Yang kedua adalah dengan doa. Maka sering saya sampaikan di majelis ini, Bapak Ibu sekalian, jangan kita terlalu pedih dengan amal kebaikan kita. Karena kenapa kula panjenengan saged salat jamaah, saged ngaji, saged zikir, itu kalau tidak ada pertolongan Allah tidak bisa. Maka doa yang sering diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku, bukan tetapkan aku, tolonglah aku untuk bisa berzikir. Karena orang zikir kalau dia tidak ditolong oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, dia tidak akan bisa berzikir. Wa syukrika, tolonglah aku untuk bisa bersyukur ya Allah. Wa husna ibadatik, dan tolonglah aku agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah, pintar-pintar milih sahabat, dan pula panjenengan tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita harus senantiasa menggantungkan doa dan usaha kita hanya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, waktunya habis nih. Demikian sedikit yang sakit kaula sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mugi-mugi apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, menjadi sebab nasihat dan hidayah kepada kita semua, wabil khusus juga kepada kula piyambak. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kula panjenengan senantiasa dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam melakukan ketaatan dan kebaikan. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la maaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.